Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Joshua Fernandes Sitomorang dengan NIM 123490040. Di sini saya akan menjelaskan tentang leader saya dari kelompok 4, yang dimana dalam proyek kami tugas besar ini membuat alat pelipat baju otomatis menggunakan 3 silinder sistemnya. Nah, di sini terlihat untuk leadernya. Nah, sini ada tipenya tuh X00. Ini adalah jalur komunikasi on off-nya. Di sini push button on, dan di sini ada push button off-nya. Dan di sini untuk push button off-nya dia tersambung di rangkaiannya, tersambung di NC-nya. Harusnya tersambung di NO, cuman kemarin terbalik, jadi di leadernya diubah jadi ke NC. Jadi ketika ada tegangan dia hidup. Nah, di sini juga ada lanjutan untuk program. Setelah dari on, diklik on, sistem akan membaca di sini untuk delaynya 50, mana 50 ini adalah sekitar 5 detik. Nah, jadi untuk delay dari sistem yang pertama dari silindernya itu di M1 ini, dia akan hidup ketika delay 5 detik ini selesai. Dan sini lanjut ke bagian ketiga, ada bagian penutupnya. Jadi dia setelah hidup balik lagi. Nah, sekitar baliknya itu di M2 ini dia langsung hidupnya itu di sekitar delaynya 0,8 detik atau hampir 1 detik. Jadi ketika di bagian kanan silinder hidup, lalu ditarik secara perlahan, lalu sekitar 0,8 detik bagian silinder yang kedua itu hidup. Dan di sini juga terlihat di bagian M0 T1 nya ini adalah bagian timer di bagian setiap sisinya. Di sini ada M2 juga, delay dari silindernya. Nah, jadi untuk dari delay setiap silindernya itu ada delaynya dari silinder pertama, silinder kedua, dan silinder ketiga. Itu masing-masing ada untuk delay perpindahan 8 detik, delaynya 0,8 atau sekitar hampir 1 detik. Dan di sistem ini juga ada sensor, yang dimana sensor ini fungsinya untuk melihat benda. Nanti ada proximity yang ditampilin di atas bagian penempatan dari bajunya, dan proximity ini membaca waktu si benda ini ada sekitar 5 detik. Di sini ada keterangannya. Lalu silinder
silindernya akan hidup. Silinder yang sebelah kanan atau silinder satunya hidup, lalu kembali lagi dia menarik secara perlahan, lalu silinder yang keduanya hidup, ditarik lagi secara perlahan, dan yang terakhir silinder ketiganya hidup dan bajunya sudah terlipat. Nah, ketika bajunya sudah terlipat, bajunya diambil, terus bajunya dimasukin lagi ke dalam bagian si pelipatnya. Sensor itu akan membaca lagi datanya. Jadi datanya berulang atau reset lagi dia kembali menghitung pergerakannya. Nah, begitupun sebaliknya di sini juga ada oh ya, di sini juga ada emergensinya. Di sistem ini ada emergensi. Untuk emergensi itu dia memutus arus dan memberikan alarm di sistemnya. Ini terlihat bahwasannya untuk silinder ini dia berulang. Setiap silinder itu kan punya 2 input dan untuk angin masuk dan angin keluarnya. Jadi betul-betul semuanya ada delay waktunya, dan sensornya juga ada keterangan waktunya, dan di sini ada valve-nya. Jadi valve itu dia membalikkan arah angin yang masuk. Jadi ketika di sensor ini ada delay sekitar 1 detik. Nah, angin yang pertama itu masuk ke jalur A dari valve-nya. Lalu ketika sudah selesai, lanjut menutup aliran baliknya dan masuk ke jalur valve bagian B, yang dimana itu masuk ke pneumatik. Di pneumatik ini memakai dua selang, jadi dia itu namanya double acting. Nah, di pneumatik itu dari aliran keluar dia akan menarik anginnya lagi kembali dan menutup bagian dorongan yang tadi secara perlahan. Itu untuk menarik secara perlahannya dia tidak memakai timer di bagian ini, karena untuk bagian penarikan itu sendiri itu bisa diatur dari saluran pneumatiknya, silindernya. Jadi bisa diukur di bagian di dekat selangnya, atau bisa dekat bagian fitting namanya. Bisa diatur untuk keluaran anginnya mau full atau setengah, ataupun anginnya sedikit. Itu kita bisa sesuaikan tergantung penggunaannya. Nah, di sini ada 3 T3, M3, M4. Ini adalah alamat atau kodenya. Ini kita bisa sesuaikan sesuai dengan PLC Mitsubishi-nya. Jadi di PLC Mitsubishi itu dia ada pin-pinnya, dan di pinnya itu dia hanya ada pin ground sama pin dari alamat address-nya sendiri. Jadi masing-masing sensor dan 3 valve itu memiliki alamatnya. Di sini M1, M2 sampai M4 itu memiliki alamat. Nah, di sini ada ketika M0 T4-nya hidup, M4-nya itu menutup, dan begitu sebaliknya.
Nah, di sini dia pengulangan kembali. Sistemnya dia otomatis. Jadi ketika pembacaan pertamanya sudah habis dari bajunya, otomatis dia ke reset. Jadi mengulang kembali ketika pembacanya dari sensornya. Kecuali ketika menekan emergensi. Jadi otomatis kita harus mengaktifkan ulang dari push button yang bagian atas. Nah, bagian ini kita harus aktifkan kembali, karena untuk posisi ini dia akan otomatis mati. Jadi sistemnya hidup, harus diklik tombol on yang warna hijau dan untuk off nya yang warna merah. Nah, begitu untuk leader penjelasannya. Mungkin beberapa dari leader ini sendiri M0, M3, jalur pneumatic valve, penutup aliran anginnya, Nah, untuk timernya itu yang K ini teman-teman, ini kita bisa atur untuk dari delaynya berapa, kita bisa ganti sesuaikan. Cuman di sini di sistem ini kayak membuat ini delay. Nah, pembacaan dari X002 atau dari sensornya itu sekitar 5 detik. Jadi alamat yang pertama itu T0 nya hidup, di sini posisinya masih mati, dan ini ada alirannya sekitar 0,8 atau sekitar 1 detik. Jadi dia balik lagi untuk menghidupkan sistemnya kembali, menarik atau sistem umpan baliknya. Sini lanjut Idris, alamat ke T1 nya, dan balik ke M2 nya. M1 jadi dari T1 ke M2 itu ada delay sekitar 5 detik, dan untuk T2 M3 nya itu dikasih 0,8 detik atau 1 detik. Di sini posisinya off karena ini on, dan lalu kembali lagi untuk mengaktifkannya. Sistem ini hanya perlu memainkan logika sesuai dengan input, sesuai dengan output yang kita inginkan. Jadi ketika ada penambahan sensornya ataupun suatu sistemnya yang membutuhkan logika, itu kita bisa menambahkannya di leader ini. Misal kita mau nambahin sensor lainnya, itu kita bisa nambahin di bagian mana dia harus melakukan processingnya, dimana biar hasil kerjanya bisa presisi dan akurasinya tinggi. Dan pada waktu percobaan di tugas besar kemarin, untuk proyek kami berhasil dan berjalan dengan sempurna. Untuk hasilnya presisi dan akurasinya tinggi, dimana baju yang dilipat itu betul-betul terlipat secara otomatis, yang dimana dari sistem kami betul-betul untuk
dorongan dari pneumatiknya itu kami sesuaikan pas dengan sebelum kami uji coba. Untuk pengontrol anginnya itu di setel dulu atau di setting gimana caranya biar baju ini betul-betul presisi nantinya ketika dilipat, dan gimana caranya biar alat ini berjalan dengan sempurna. Kemarin untuk di awal sebelum di setting itu di bagian aliran silindernya masih terlihat belum sempurna pada saat uji coba training sebelum tubesnya. Jadi dia si silindernya mendorong sangat pelan karena di settingan fittingnya yang penyetelan udaranya itu kemarin belum di setting. Jadi pas setelah di setting ulang baru sambil diuji valve-nya secara manual, itu tinggal diklik tombol merah yang ada di valve-nya itu otomatis si silindernya hidup. Asalkan kompresor itu sendiri terhubung ataupun ada angin lah dari inputnya buat si silinder ini bisa bekerja. Jadi kemarin betul-betul silindernya bekerja dengan sempurna, dan untuk rotasinya, perpindahannya, bahkan saat uji coba betul-betul hasil dari beberapa baju yang dilipat itu sempurna. Mungkin begitu penjelasan dari leader project kami dari kelompok 4, dimana dengan judul pelipat baju otomatis skala industri untuk industri pakaian berbasis PLC dengan 3 silinder sistem. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.